Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi keempat untuk pelajaran tajwid bagi kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Qawaidut Tajwid ala riwayati Hafsin an Asim bin Abi Najud, karya Abu Asim Dr. Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari hafizahullah ta'ala, dan juga tasjirat kitab Qawaidut Tajwid. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang lahan jali dan khafi. Sekarang kita lanjutkan tentang makharijul huruf, bab yang baru, ya, halaman 49. Halaman 49, silahkan dibuka makharijul huruf. Di sini tidak kita baca semua. Sudah kita ringkas di tabel ini, ya. Silahkan dibuka halaman 3. Tasjirat kitab Qawaidut Tajwid. Yang ini, ya. Kita baca halaman 3. Yang pertama, ini bagian yang pertama tentang pembagian huruf, bahwa huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran itu ada dua jenis, al-asliyah dan al-far'iyah. Ada huruf asli dan huruf cabang. Al-far'iyah artinya cabang. Pertama tentang huruf-huruf asli, ya, al-huruf al-asliyah terbagi menjadi dua. Ada dua pendapat tentang jumlahnya. Jumlah huruf-huruf asliyah. Yang pertama, samaniyatun wa ishruna. Sebagian ulama berpendapat jumlah huruf-huruf asliyah ada 28. Idza tabarna al-alifa al-mamdudata al-layyinata far'an anil hamzah. Idza tabarna al-alifa al-mamdudata al-layyinata far'an anil hamzah. Jadi jumlah huruf-huruf asli itu ada 28. Idza, jika, i'tabarna, kita menganggap al-alif al-mamdudah al-layyinah, alif yang merupakan huruf mad, dan juga huruf layyinah artinya lunak, ya. Ini cuma istilah saja, sebutan untuk alif. Far'an anil hamzah, far'an cabang, anil hamzah dari hamzah. Kita lihat ini, ya, al-alif al-mamdudah al-layyinah ini, hamzah yang ini. Jadi kalau kita menganggap huruf alif ini adalah cabang dari huruf ini, ya, huruf hamzah ini, maka jumlah keseluruhan huruf-huruf hijaiyah adalah 28. Pendapat kedua, jumlahnya ada tis'atun wa ishrun, 29. Jumlah huruf-huruf asliyah ada 29. Idza tabarnaha harfan mustaqillan. Idza, jika, i'tabarnaha, kita menganggap alif tadi, ya, sebagai harfan mustaqillan, huruf yang berdiri sendiri, ya, huruf yang berdiri sendiri. Jika kita anggap ini huruf yang berdiri sendiri, bukan bagian dari hamzah, maka jumlah keseluruhan huruf-huruf hijaiyah adalah 29. Ini tentang huruf-huruf asliyah.
Jenis yang kedua dari huruf tadi yaitu al-far'iyah. Nah, huruf far'iyah, huruf-huruf cabang, ini pengertiannya ya, ta'rif atau definisinya, yaitu kullu harfin yataraddadu baina makhrajaini. Silahkan diharokati. Kullu harfin yataraddadu baina makhrajaini. Huruf-huruf far'iyah adalah setiap huruf yang yataraddadu, berbolak-balik baina, di antara makhrajaini, dua makhraj, di antara dua makhraj. Nah, setiap huruf yang berbolak-balik di antara dua makhraj. Nah, ini penjelasannya di bawahnya. Ini juga ringkasan dari yang di kitab ya. Nah, ini mulai dari sini ada 8 huruf far'iyah. Sampai halaman berikutnya ya, sampai di sini. Kita ringkas di tabel ini. Jadwal al-huruf al-far'iyah. Tabel huruf-huruf far'iyah. Ada raqam nomor ismul harfi, ya, nama huruf, al-bayan, penjelasan, al-misal, contoh. Nah, yang pertama nama hurufnya al-hamzatu al-musahhalatu baina. Al-musahhalah, ini haknya di tasdid ya. Al-hamzatu, huruf hamzah, al-musahhalah, yang dibaca tashil. Yang dibaca tashil baina, antara ini dan itu. Penjelasannya di sini ya. Tashil di sini maknanya mudah ya, atau yang memudahkan. Nah, ini bacaan atau pengucapan yang memudahkan. Al-bayan, penjelasan, yuntaku biha. Jadi hamzah ini diucapkan, yuntaku biha, diucapkan baina, antara al-hamzati wal alif, antara hamzah dan alif. Au bainal hamzati wal ya, au bainal hamzati wal wawi. Itu antara hamzah dan ya, atau antara hamzah dan wawu. Contohnya dari Al-Quran ini ya. Lafaz al-an ini dibaca antara hamzah dan alif, yaitu a yang pertama ini ya. Al-an ya. Jadi ada seperti tekanan ya. Al, tidak lurus ya. Al-an. Ini aslinya al-an ya. Al-an, apakah sekarang? Al-an. Tapi kalau dibaca seperti itu susah, maka dibaca tashil atau al-musahhalah, dibaca yang mudah, itu al-an, seakan-akan disambung ya. Nah, menjadi aslinya ada hamzah di sini, hamzah istifham ya dalam bahasa Arab. Kalimat tanya, apakah, baru al-an, sekarang ya. Nah, itu cara membaca dengan tashil al-an. Nah, digelombangkan. Baik. Itu huruf far'iyah yang pertama, al-hamzah al-musahhalah baina. Yang kedua, al-alifu al-mumalah, alif yang dibaca imalah. Alif yang dibaca imalah. Imalah artinya miring ya, condong. Penjelasannya, al-bayan yuntaku biha ma'ilatan ilal ya'i. Yuntaku biha, diucapkan ya, alif ini diucapkan ma'ilah, dengan keadaan condong, atau dalam keadaan condong, ilal ya, kepada huruf ya. Nah, maksudnya tidak dibaca a ya, tapi e. Nah, dan untuk kita mudah ya, karena kita terbiasa mengucapkan e ini. Contohnya dari Al-Quran, majreha ya, ini yang biasanya dibaca ro, ini imalah namanya. Alifnya dibaca imalah, dibaca miring jadi e ya. Majreha ya, re. Nah, al-alif al-mumalah. Itu huruf yang kedua. Huruf yang ketiga, as-sadu al-masyhubatu bizai. Huruf sad al-masyhubah, yang dicampur. Yang dicampur bizai, dengan huruf zai. Al-bayan, penjelasan, yuntaku biha
Huruf sad ini diucapkan fi ba'dil qiraat pada sebagian qiraah makhlutatan bi sauti zai, dicampur dengan suara zai. Nah, ini dimaksud dengan qiraah di sini yaitu qiraah hamzah ya. Qiraah hamzah bukan qiraah kita, bukan qiraah hafiz ya. Contohnya ini kalau qiraah kita qiraah hafiz as-sirat biasa ya. As-sirat, asdaku. Nah, biasa shadnya. Kalau qiraah hamzah ini as-sad al-masyhubah bizai. Huruf shadnya seperti dicampur atau digabung dengan z. Jadi az-zirat. Bacanya z ya, az tapi tebal ya. Az-zirat. Azdaku ya, azdaku. Nah, sad yang dicampur dengan z. Jadi seperti tadi sesuai definisi ya huruf far'iyah ini kullu harfin yataraddadu baina makhrajain. Setiap huruf yang berbolak-balik antara dua makhraj. Ya, contohnya tadi ya antara sad dan zai ya. Az-zirad azdaku. Nah, sebelumnya juga alif dan ya, kemudian hamzah dan alif. Nah, itu huruf ketiga. Berikutnya huruf keempat al-ya'u al-musyammatu bil wawi. Huruf ya yang dibaca ismam dengan wawu. Al-musyamma artinya dibaca ismam. Ismam ini mengisyaratkan dhammah ya. Seperti kita membaca u tapi tanpa suara ya. 6. Yuntaqu biha makhlutatan bi shautil wawi. Jadi huruf iya ini diucapkan makhlutah dalam keadaan dicampur bi shautil wawi dengan suara wawu. Ya, dengan suara wawu. Nah, ini ada di qiraah Al-Kisai dan Hisham. Nah, tidak ada di qiraah kita, qiraah Hafiz. Nah, contohnya kita contohkan yang biasa dulu ya, yang ada pada qiraah riwayat Hafiz. Qila biasa ya, qila. Ghidha ini ya salah harokat ya, seharusnya di kasrah. Ghidha biasa. Tapi kalau di qiraah riwayat Kisai dan Hisham ini bacanya qila ya. Jadi qui bibirnya maju ya. Qila ghidha ya. Nah, ya seakan-akan dicampur dengan wawu. Nah, huruf ya sukun ini seakan-akan dicampur dengan wawu. Wen juga ya. Sebelum apa setelah wen ini karena apa? Ini huruf tebal ya. Qaf dan wen huruf tebal. Nah. Jadi qila dan ghidha. Baik. Berikutnya huruf yang kelima al-alif al-mufakhamatu. Alif yang dibaca tebal. Alif yang dibaca tebal. Idza waqa'at jika terletak ma'a harfin mufakham bersama huruf yang dibaca tebal. Bersama di sini maksudnya setelah ya. Setelah huruf tebal, huruf isti'la. Fa innaha maka sesungguhnya alif ini tatba'uhu mengikuti huruf tebal tadi. Ya, alifnya ikut dibaca tebal. Maksudnya dibaca seperti O ya, yang tadinya asalnya A menjadi O. Ma'anal asla fiha at-tarqiq. Ma'ana padahal al-asla fiha hukum asal pada alif itu adalah at-tarqiq, dibaca tipis, dibaca A ya. Alif pada asalnya dibaca tipis A, tapi ketika sebelumnya ada huruf tebal maka dibaca tebal jadi O ya. Contohnya ini. Kita baca as-sabirina was-sadiqin. Ya. As-sa. Ya, sama huruf sad. Di huruf sad ini salah satu huruf mufakham, huruf tebal, huruf isti'la yang ketika diucapkan lidah terangkat ke langit-langit mulut. Lidah terangkat ke langit-langit mulut.
Kalau alifnya tidak dibaca tebal menjadi as-sawa, ya. As-sabirina, salah. Alifnya harus dibaca tebal juga. As-sabirina, was-sadiqina. Nah, ini kita biasa mengucapkan ini, ya. Huruf far'iyah yang berikutnya yaitu al-lamu al-mufakhamah, huruf lam yang dibaca tebal. Nah, yang asalnya la menjadi lo, ya. Seperti dan seakan-akan ada o di depannya, ya. La menjadi lo. Yang fa'inal asla fil lami at-tarqiq. Sesungguhnya hukum asal pada huruf lam adalah tipis, ya, la. Fa idza fukhimat, jika huruf lam ini dibaca tebal, qarubat minal wawi, maka dekat ke huruf wawu. Nah, dan lam yang dibaca tebal ini ada pada lafaz jalalah kalau didahului fathah atau dhammah. Nah, contohnya wallahu, ya. Wallah. Nah, dibaca Allah. Dan ini sudah biasa kita ucapkan, ya. Kalau yang tipis, kalau apa didahului oleh kasrah, lillahi, ya. Lillah, la, tipis. Kalau ini tebal, wallahu, ya. Berikutnya nun al-mukhfah. An-nun al-mukhfah, huruf nun yang dibaca ikhfa, dibaca samar. Haitsu tukhlatu bil harfil ladzi ba'daha. Haitsu di mana, tukhlatu dicampur, ya, nun ini dicampur bil harfil ladzi ba'daha dengan huruf yang ada setelahnya. Nah, nun yang dibaca ikhfa, ya, dibaca samar. Itu kalau bertemu huruf-huruf ikhfa. Akan datang penjelasannya. Ini contohnya nun sukun ketemu huruf jim. Kita baca anja'ahul a'ma, ya, ikhfa. Nah, tidak dibaca jelas, ya, tidak anja. Nah, dibaca samar, an-nun al-mukhfah. Yang terakhir al-mimu al-mukhfah, huruf mim yang dibaca ikhfa, dibaca samar. Mithlun nun, sama seperti nun tadi. Wakilahuma idza ukhfiya shara harfaini naqisaini. Dan keduanya nun dan mim ini idza ukhfiya, jika dibaca ikhfa, dibaca samar, shara harfaini naqisaini. Shara keduanya menjadi harfaini, dua huruf, naqisaini yang kurang. Yang kurang, nah, maksudnya sifatnya, ya. Al-mim al-mukhfah, huruf mim yang dibaca ikhfa kalau bertemu ba, ya. Nah, kalau bertemu ba, ini ikhfa asy-syafawi. Kita baca wahum bil akhirah. Nah, ini huruf mimnya dibaca samar, ya. Wahum bil akhirah. Nah, di sini ada perselisihan para ulama ahli qiraah, ya. Ada yang mengatakan, ya, pendapat pertama, bibir harus menutup rapat, ya, idbaq. Jadi biasa wahum bil akhirah. Pendapat kedua yaitu al-furjah. Al-furjah ada celah sedikit, ya, di antara bibir atas dan bawah. Wahum bil akhirah. Nah, pendapat kedua, dan yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu dengan menutup rapat kedua bibir, ya. Tapi ini pun tidak terlalu kencang, ya, menutupnya. Ini 8 huruf far'iyah, ya, huruf yang yataraddadu baina makhrajaini, berbolak-balik antara dua makhraj. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Insyaallah kita lanjutkan di materi berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.